Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Gilang Permana dari mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59 SP IPB University. Dari sekian banyak film, pernah gak sih kalian jatuh cinta sama salah satu film atau salah satu judul film yang kalian kalau nontonnya selalu diulang-ulang setiap minggu, setiap hari, bahkan kalau kalian sedang merasakannya, film itu tuh kayak masuk ke dalam feel kalian, masuk ke dalam diri kalian, dan otomatis kalian mengikuti film itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu film yang menurut saya the top of romance film di Indonesia. Menurut saya ya, dari selain AADC, ini saya menyarankan film Dear Nathan. Mau tolong saya? Iya. Ayo tolong nih. Makasih ya. Udah, hati-hati ya Pak. Makasih ya, Neng. Sama-sama. Bajunya semuanya dirapikan ya. Kita mau upacara ini. Sikap disiplin itu harus ditegakkan. Ini apa ini? Kok pakai topi yang benar? Di Indonesia, jika kalian terbayang film-film romance, pasti yang ada di bayangan kalian langsung Rangga dan Cinta dengan puisi-puisi hebatnya, bukan? Nah, kali ini saya tidak membahas itu. Saya akan membahas film Dear Nathan dengan Nathan dan Salmanya yang menurut saya sangat relate akan kehidupan remaja ini. Nah, Dear Nathan itu diadaptasi dari Wattpad yang ditulis oleh penulis wanita berasal dari Lampung dengan nama Eriska Febriani. Di Wattpad, Dear Nathan diunggah sebanyak 28 juta kali. Bukankah tidak mungkin jika dari 28 juta itu ada banyak laki-laki yang teracun pengen menjadi Nathan, dan ada banyak wanita yang ingin diagung-agungkan seperti Salma yang dicintai oleh Nathan. Makasih ya. Sal, bentar deh. Buat apa? Oh, sorry. Sebelumnya ini buat lo. Beli paket internet. Rumah gue udah ada wifi. Kuota gue juga banyak. Kalau banyak, kenapa chat gue gak pada dibales? Ya, Film Dear Nathan ini diproduksi pada tanggal 23 Maret tahun 2017 dengan sutradara Indra Gunawan dan diproduseri oleh Gope T. Samtani. Dengan pemeran utama Jeffrey Nicole dan Amanda Rawless, ditemani dengan Ryan Wijaya, Diandra Agatha, dan juga Baby Syabina. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan klip dan scene-scene romantisnya Nathan yang mengejar cinta Salma, dan Salma yang berbunga-bunga hatinya dikejar-kejar mulu tuh sama Nathan, saya kasih gambaran gimana sih sebenarnya film Dear Nathan itu. Nih, Salma atau Amanda Rawless merupakan seorang murid pindahan dari Bandung ke SMA Garuda di Jakarta. Nah, Nathan tuh ada di SMA Garuda. Waktu itu tuh suatu pagi ia terlambat datang ke upacara bendera dari seorang murid bernama Nathan, Jeffrey Nicole,
yang dikenal sebagai murid berandal, yang hobi tawuran. Ya pokoknya dia tuh murid nakal di sekolahnya di SMA Garuda ini. Dan menyelamatkan Salma dari hukuman yang karena dia terlambat upacara. Salma yang bertekad untuk selektif dalam memilih teman di Jakarta atau di SMA Garuda ini berusaha menjauhi Nathan. Tetapi Nathan justru membuat heboh satu sekolah dengan terang-terangan mengejar cinta Salma. Wow, romantis sekali bukan Nathan? Berbagai cara dilakukan Salma untuk menghindar. Tetapi semakin ia menjauh, semakin Nathan mendekat dan mencari-cari kesempatan bagaimana sih caranya biar dekat sama Salma terus. Dan Salma pun dipaksa untuk memahami masa lalu Nathan dan perlahan jatuh cinta. Saat Nathan mulai membuka diri dan mau berubah demi Salma, kekasih masa lalu Nathan, yaitu Sally, datang dan hampir menghancurkan kisah cinta yang romantis itu, Nathan dan Salma. Oke, untuk memperdalam rasanya dalam menonton film Dear Nathan agar lebih kayak apa ya, menghargai Nathan yang berusaha mengejar cintanya Salma. Nyata itu dibalik itu nggak main-main. Ada fun fact yang harus kalian ketahui. Yang pertama, karena film Dear Nathan memenangi prestasi film Maya pada tahun 2017 dengan nominasi pemeran debut pertama paling terbaik, pemeran debut laki-laki atau cowok paling terbaik. Nah, terus yang kedua, fun fact-nya, Nathan, Jeffrey Nicole, dan Amanda Rawless atau Salma itu adalah debut pertamanya sebagai pemeran utama di dalam sebuah movies, yaitu di film Dear Nathan. Nah, di film Dear Nathan ini Jeffrey Nicole itu ada transisi dari film sebelumnya. Film sebelumnya berjudul Pertaruhan, di mana Jeffrey Nicole menjadi anak yang lugu dan selalu ingin mengikuti apa kata abangnya. Berbeda dengan film yang kedua ini. Di film yang kedua ini, Jeffrey Nicole berperan seperti angkuh, sombong, tengil, pokoknya transisinya jauh gitu. Jadi Jeffrey Nicole ini benar-benar maksimal di Dear Nathan ini. Sedangkan Amanda Rawless adalah wanita artis yang pas sekali untuk memerankan Salma yang lugu dan tidak tahu apa-apa di Jakarta gitu ceritanya. Jadi pas banget dengan Jeffrey Nicole yang berandal terus berusaha mendapatkan cintanya Salma, atau Amanda Rawless yang kutu buku, pintar, dan selalu ingin menjadi terbaik di sekolahnya. Aja kayak telat datang bulan. Tegang amat. Cuman orang yang gak punya pendidikan yang coba ngelucu dengan cara ngerendahin cewek. Anak baru ya? Itu luka lo bisa infeksi kalau nggak segera dibersihin. Lagian kepentok apa sih? Jatuh. Semacam itulah. Nanti sampai rumah lo buka lagi aja. Bersihin pakai alkohol, terus kasih betadine. Terima kasih kembali, Salma. Dari semua yang saya jelasin tadi, dan saya paparkan semua tuh fun fact, karakter-karakternya di film Dear Nathan yang film terbagus ini menurut saya. Kalian mungkin harus menonton bagian-bagian yang menurut saya tuh membuat kalian pasti salting atau salah tingkah dalam menontonnya ini. Oke, maka dari itu berikut scene-scene yang saya pilih agar membuat kalian sebagai penonton terbang dalam menonton ini. Tadi gue nggak liat lu di kantin. Nih, cilok kesukaan lu. Gue takutnya lu kelaparan.
Nanti pulang sekolah gue tunggu ya di depan gerbang. Gak usah, takut ngerepotin. Lagian juga nanti sore bakalan ada acara OSIS kok. Tuh Nat, emang lo tuh harus nemenin. Kan kesian kalau selama sendirian. Oke. Kalau gitu nanti sore ya. Nyari buku apa lagi? Lo perlu baca buku ini, biar gak disetrap terus. Hidup itu mesti ngerti aturan, Nat. Nanti kalau gue baca buku ini, gak ada waktu buat mikirin lu dong. Hanya kamu satu-satunya yang ada di hati. Kalau itu sih, Kenapa? Udah ada pacar? Udah. duluan ya, Kak. Sal. Kalian pacaran? Kenapa? Mau pacaran juga sama gue? Nathan, kita pergi duluan ya, Kak. Permisi. Simpen ini sebagai bukti bahwa gue lah laki-laki pertama yang mampir ke hati lu karena cinta. Dan gue juga lah laki-laki pertama yang pergi karena ingin lihat lu bahagia. Nathan, Salma, aduh, kisah cinta yang kalian idamkan bukan di masa-masa remaja sekarang ini. Kisah-kisah kasmaran yang ingin kita ungkapkan, yang ingin kita praktekkan langsung ke orang yang lagi deket sama kita. Siapa sih yang gak mau jadi Salma yang selalu diperhatikan sama Nathan? Dan siapa sih yang gak mau jadi Nathan yang pengen dapetin Salma yang cantik, baik, pendiam? Pasti setiap individu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk film Dear Nathan ini saya kira hampir gak ada yang bisa nandingin sih untuk film romance Indonesia ini di kalangan remaja ya, di genre remaja romance itu gak ada yang bisa nandingin. Saya memberi rating Dear Nathan ini ada di 9/10 karena penulisan cerita, skrip yang sangat rapi itu membuat penonton masuk ke dalam feel kembali ke masa SMA dulu. Kalau misalkan kalian yang umurnya udah lagi kuliah atau 20 atau 30 tahun terus nonton Dear Nathan ini, kayak kembali ke masa-masa kalian waktu masih kasmaran, waktu SMA dulu, naik motor bareng, ketemu di depan gerbang, telat bareng. Duh, itu kalian pernah gak sih ngebayangin pengen itu lagi, pengen momen kayak itu lagi? Dari semua yang sudah saya paparkan, sinopsis, karakter, fun fact dari Dear Nathan ini, kalian jangan lupa nonton. Pokoknya saya rekomen banget. Karena ini kisah cinta remaja yang kemungkinan relate banget sih ini. Gak ada kemungkinan, ini pasti relate banget. Jangan lupa nonton ya, karena ada sequelnya juga. Ada Dear Nathan Hello Salma dan ada Dear Nathan Thank You Salma. Kalian harus nonton tiga-tiganya tuh secara beruntun karena itu nyambung dan melewati kisah kasih remaja lalu masuk ke masa kuliah nanti tuh dari Nathan dan Salma. Banyak lika-liku untuk dia bersama kembali. Oke, mungkin itu saja review saya dari film Dear Nathan 1 ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Akbar Gilang Permana, izin pamit. Peace out, man. Dear Nathan, ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu.
tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu. Dia sering bungkam bila ditanya cinta, sering malu bila ditanya rindu, karena dunianya cuma mengenal hitam, putih, dan abu-abu. Sampai warna-warni indah itu datang dengan liar. Hidupnya yang sunyi tersentuh getar. Namun, ia masih tetap kaku. Bibirnya masih bisu. Dia masih tak mengerti apa yang terjadi. Dia terlalu hijau untuk memahami. Wih, Nathan, apa kabar? Mestinya semua berubah. Tapi dia terlalu percaya kepada resah. Dan di hari ketika pelangi terindahnya pergi, dia raikan pedih dalam tangis sesal tanpa henti. Dear Nathan, atas nama rindu kutulis sebuah pengakuan. Mewakili suara yang tak pernah mampu kuucapkan. Aku mencintaimu.